Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat di Masjid Tauhidur Rahman dan juga kaum muslimin yang mendengar kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri suatu majelis ilmu. Insyaallah taala pada malam hari ini bertepatan dengan Selasa malam Rabu, yaitu sekitar tanggal 14 Syawal 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan pertengahan bulan atau bidarul qamar, ketika bulan sedang purnama. Kita akan memulai membacakan beberapa permasalahan fikih yang berkaitan dengan bab salatil kusuf. Bab salat al-kusuf. Kusuf maknanya gerhana. Sebagaimana mungkin sebagian masyarakat yang sudah mengetahui bahwasannya ada informasi dari BMKG akan terjadi gerhana, maka kita manfaatkan momen seperti ini untuk kita menambah ilmu berkaitan dengan ilmu salat gerhana. Adapun buku yang menjadi patokan kita adalah judulnya adalah Fathul Alam fi Dirasati Ahadits Bulughil Maram. Kitab Fathul Alam dikarang atau ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala, merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram pada bab salatul kusuf, salat gerhana. Kita baca hadis dari buku Bulughul Maram ini, Anil Mughirah ibn Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, qal in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari wafatnya Ibrahim, yaitu anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nas, lalu orang-orang mengatakan, in kasafatis syamsu li mauti Ibrahim, terjadinya gerhana matahari ini dikarenakan wafatnya Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung beliau membantah pemahaman masyarakat yang menyatakan gerhana terjadi dikarenakan meninggalnya anak seorang yang mulia, yaitu Ibrahim alaihissalam, atau Ibrahim anaknya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Ibrahim radhiyallahu anhu. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam membantah hal tersebut dengan mengatakan, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah terjadi gerhana matahari atau tergerhana bulan dikarenakan ada seseorang yang mati atau ada pula seorang yang hidup, yang lahir maknanya. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat kedua gerhana tersebut, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, fad'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wasallu, dan salatlah kalian, hatta tankashifah, sampai gerhana tersebut terbuka lagi. Muttafaqun alaih.
Hadis muttafaqun alaih, maknanya riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, pada riwayat Al-Imam Al-Bukhari ada lafaz hatta tanjaliyah, sampai terang kembali. Walil Bukhari min hadisi Abi Bakrah, dan juga ada pada riwayat Bukhari dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan fasallu, salatlah kalian, wad'u, dan berdoalah kalian, beribadahlah kalian, berzikirlah kalian, hatta yukshafa ma bikum, sampai terbukalah apa yang menimpa kalian. Maknanya sampai hilang gerhana yang menimpa kalian tersebut. Kita baca keterangan pensyarah buku ini. Beliau menyebutkan mas'alatun, permasalahan. Hukmu salatil kusuf, hukum salat gerhana. Lafaz kusuf, sebagian para ulama mengatakan al-kusuf itu nama lain untuk gerhana matahari, kusuf. Kalau gerhana bulan mereka mengatakan al-khusuf. Ada yang mengatakan sama saja, baik bulan atau matahari disebut juga kusuf, disebut juga khusuf. Di sini disebutkan zahaba jumhurul ulama ila annaha sunnatun muakkadatun. Mayoritas para ulama berpendapat hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, yang sangat-sangat dianjurkan. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sholat. Wasallaha, dan Rasul pun melaksanakan sholatnya. Walam yaqulu biwujubiha, Rasul tidak menyatakan, atau mereka para ulama tidak menyatakan tentang kewajibannya. Kata jumhur ulama, hukum sholat gerhana semata-mata hukumnya sunnah muakkad. Alasannya kenapa? Rasul cuma sekedar memerintahkan, lalu Rasul mengerjakannya. Dan mereka tidak menyatakan tentang wajibnya hal tersebut. Di hadis mereka tidak berpendapat wajibnya hal tersebut berdasarkan hadis khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Ada salat 5 waktu yang Allah wajibkan sehari semalam. Ketika ada seseorang datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam bertanya tentang kewajiban, Rasul menyebutkan salat 5 waktu. Dia bertanya, hal alayya ghairaha, apakah ada bagiku selain itu tadi? Rasul mengatakan illa anta tawwa'ah, kecuali engkau ingin melaksanakan salat sunnah. Sehingga difahami oleh mayoritas para ulama, jumhur ulama, hukumnya sunnah, bukanlah perkara yang wajib. Kemudian alasannya berikutnya, walian, difahami sisi pendalilannya ya. Dikarenakan ada hadis Rasul yang menyebutkan, ketika Rasul ditanya tentang salat, Rasul cuma menyebutkan salat itu yang wajib cuma 5 waktu. Berarti apa? Selain 5 waktu adalah sunnah. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qarana bil amri biha al amru bis sadaqah wal itqi wa laisa wahidun minhuma wajiban. Alasan yang kedua kata jumhur, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakan salat gerhana digandengkan dengan lafaz perintah bersedekah dan perintah bebaskan budak. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ketika itu Rasul menyebutkan idza ra'aitumuhuma fasallu fafza'u ila shalah wa tasaddaqu wadhkurullah. Apabila kalian melihat gerhana, bergegaslah kalian untuk salat, kemudian bersedekahlah, kemudian bertasbih atau berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diperintahkan untuk bertakbir, diperintahkan untuk membebaskan budak. Dalam keadaan perkara-perkara ini tadi disepakati oleh para ulama bukanlah perkara yang sifatnya wajib. Sedekah ketika terjadi gerhana, bebaskan budak ketika terjadi gerhana, bukanlah perkara yang wajib. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yurid anhu fi'lahu yauma. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarid anhu fi'luhu yauma kusifati syamsu fadalla ala adamil wujub. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak datang riwayat dari beliau melakukan hal tersebut ketika matahari terjadi gerhana di zaman Rasul. Itu menunjukkan hal tersebut bukanlah perkara wajib. Maknanya disebutkan dalam hadis, Rasul menyatakan, ketika kalian melihat gerhana, kalian sholatlah. Sholat dikerjakan sama Rasul enggak? Dikerjakan. Tapi Rasul juga pada saat itu memerintahkan untuk sedekah, dalam keadaan tidak dinukilkan riwayat dari Nabi SAW Rasul melakukan sedekah ketika terjadi gerhana. Ini makna keterangan yang disebutkan di sini. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yarid anhu fi'luhu yauma kusifatis syamsu. Dikarenakan tidak datang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari terjadinya gerhana, beliau melakukan hal tersebut. Melakukan maknanya apa? Sedekah, bebaskan budak. Fadalla ala adamil wujub. Itu menunjukkan perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis tentang untuk sholat, untuk sedekah, bukanlah perkara yang wajib. Pendapat yang kedua, wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila wujubi sholatil kusuf. Sebagian para ulama berpendapat wajibnya sholat gerhana. Wa huwa qaulu Abi Awana fi sahihihi wa hukiya an Abi Hanifah wa qala bihi ba'dul Hanabilah. Itu adalah pendapat Abu Awana yang diriwayatkan dalam Sahih Abu Awana, dihikayatkan dari Abu Hanifah, dan juga pendapat sebagian ulama mazhab Hanbali. Jadi mayoritas para ulama menyatakan salat gerhana hukumnya sunnah muakkad. Alasannya kenapa? Dikarenakan Rasul semata-mata memerintahkan dan beliau mengerjakannya. Iya, itu dikatakan sunnah muakkad karena Rasul memerintahkan dan mengerjakannya. Dinyatakan tidak wajib. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang diwajibkan itu cuma salat 5 waktu. Itu alasannya. Dan juga ketika Rasul menggandengkan perintah untuk sholat, Rasul menggandengkan perintah untuk sedekah, perintah bebaskan budak. Dalam keadaan sedekah dan bebasan budak tidak dilakukan oleh Rasul SAW ketika terjadi gerhana di zaman beliau. Difahami? Pendapat sebagian para ulama seperti Abu Awana, dan juga dinukilkan dari Abu Hanifah, dan juga dinukilkan dari sebagian ulama mazhab Hanbali, mereka mengatakan wajib. Penulis buku ini, ya, beliau berpendapat hukumnya wajib. Ya. Qultu wa hadzal qaul aqrab. Pendapat ini lebih mendekati. Wallahu alam. Lil amri bidzalika minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Wa amma ijabul khams as-salawat fil yaumi wal lailah falaisa fihi dalalatun ala anna salatal kusuf mustahabbah wa laysat wajibatan. Adapun pengwajiban salat 5 kali sehari semalam, tidak ada padanya argumentasi yang menunjukkan bahwasanya salat gerhana bukanlah perkara yang wajib, namun hukumnya sunnah. Li'annal maksud minal hadis bayanul wajib alaihi minas salawati fil yaumi wal lailati. Dikarenakan yang dimaksudkan dalam hadis semata-mata menjelaskan yang wajib berupa sholat 5 waktu sehari semalam. La nafyu ghairiha mimma yajibu alaihi bisababin. Bukan meniadakan selain sholat 5 waktu yang hukumnya bisa wajib dengan sebab. Wa ammas sadaqah wal itqu, adapun sedekah dan bebaskan budak, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dzalika yaumal kusuf fadalla ala adamil wujub. Adapun sedekah dan membebaskan budak tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana, itu menunjukkan hukumnya tidak wajib. Wa ammas shalah fa innahu alaihi salatu wassalam badara ilaiha. Adapun salat, Rasulullah SAW langsung bergegas mengerjakannya. Wa amara biha, dan memerintahkannya. Wallahu a'lam. Wa rajjahal Imam Ibnu Utsaimin anna fardun 'alal kifayah. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin beliau lebih menguatkan hukumnya fardu 'alal kifayah. Maknanya fardu kifayah. Ya. Ringkasnya di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama menyatakan hukumnya sunnah muakkad. Sebagian para ulama menyatakan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kalau muncul gerhana, wajib dilaksanakan. Wajibnya wajib ain bagi siapa? Yang bagi melihat gerhana tadi. Kemudian waktunya. Waktu sholatil kusuf, waktu sholat gerhana. Yabda waktuha bihusulil kusuf. Dimulai
waktunya tadi tatkala terjadinya gerhana. Ketika start gerhana itu sudah mulai waktu salat. Wayantahi waktuha bin jila'i syamsi awil qamari, dan berakhir waktu salat gerhana tatkala matahari sudah nampak atau bulan tadi sudah terang lagi. Jadi kalau pengen sholat gerhana yang dicontohkan oleh Rasul SAW, dan itu terjadi zaman Rasul, gerhana cuma sekali. Di zaman Rasul gerhana cuma terjadi sekali. Ya. Dimulai dari awal sampai terus, disebutkan dalam hadis sampai-sampai ada yang jatuh, pingsan. Ya. Memang lama sih. Kalau dulu itu kita sampai berjam-jam. Ya. Di hadis Al-Mughirah, berdasarkan hadis Al-Mughirah wa Abi Bakr al-Ladaini fil bab, dan hadis Abu Bakr yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Wal amal ala hadza inda ahli ilmi, dan inilah yang diamalkan di kalangan para ulama. Faidatun muhimmatun, ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, faedah yang penting. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Wa qad tabayyana anna ma'na qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan ini, gerhana bulan tidak mungkin terjadi kecuali pada bulan purnama. Ya, gerhana bulan tidak mungkin terjadi kecuali pada bulan terang, bidarul qamar. Nanti disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu gerhana bulan. Kalau gerhana matahari tidaklah terjadi melainkan di ujung-ujung bulan, 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Dia di ujung-ujung bulan. Kalau gerhana bulan itu di bidarul qamar, bisa jadi malam 13, malam 14, malam 15. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad tabayyana anna ma'na qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah jelas bahwasannya makna sabda Nabi SAW, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Gerhana tidaklah terjadi dikarenakan ada yang mati, tidak pula dikarenakan ada yang lahir. Ai la yakunul kusuf mu'allalan bil mauti. Bahwasannya gerhana tidaklah terjadi dengan alasan ada orang yang mati. Fahuwa nafyul illah al-fa'ilah kama fil haditsil akhar alladzi fi sahih Muslim. Maka hadis ini meniadakan alasan yang merupakan penyebabnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi hadis ini Rasul menjelaskan apa? Gerhana tidak terjadi bukan dikarenakan ada yang mati, bukan juga dikarenakan ada yang lahir. Sehingga hadis ini maknanya apa? Meniadakan alasan yang menyebabkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, an Ibnu Abbas an rijalin minal ansar, dari Abdullah Ibnu Abbas dari sekelompok orang dari kalangan Ansar, annahum kanu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu mereka berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi. Id rumiya binajmin fastanaro, tiba-tiba ada bintang terlempar dan bercahaya, ya, bintang jatuh. Sumut gitu kan. Faqal, Rasul mengatakan, faham gambarannya? Kalau ada bintang jatuh ya, kita pernah lihat bintang ya, meteorit ya. Faqal, Rasul langsung berkata kepada para sahabat ketika itu, ma kuntum taquluna li hadza fil jahiliyah. Apa menurut kalian, keyakinan kalian tentang bintang jatuh ini ketika di jahiliyah? Faqalu, mereka mengatakan, kunna naqul wulidal lailah azimun au mata azimun. Dulu keyakinan kami di masyarakat jahiliyah, kalau ada bintang jatuh, kalau ada meteor jatuh, kami mengatakan pasti ada yang lahir di malam ini, orang yang mulia, atau akan mati orang yang mulia. Difahami? Ada enggak keyakinan di masyarakat kita? Kalau ada bintang jatuh, wah ini petanda-petanda ini, itu sama keyakinan jahiliyah. Faqal, ya mungkin ya bisa juga dikatakan ketika lihat ada cahaya
malam ini ada yang mati kena santet. Ya, sama saja itu keyakinan jahiliyah. Memang benar itu santet, apa bukan? Namanya itu bintang jatuh, sudah ada dalam Al-Quran disebutkan. Rujuman lisyayatin. Innahu la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi. Kata Rasul, sesungguhnya bintang itu dilemparkan bukan dikarenakan ada orang mati, bukan pula dikarenakan ada orang lahir, orang hidup. Walakinnallaha idza qadha bil amri sabbaha hamalatul arsy. Akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala apabila telah menetapkan suatu perkara, menakdirkan suatu perkara, maka pembawa arsy tadi langsung bertasbih. Wa dzakarul hadis fi mustariqis sam. Lalu Ibnu Taimiyah menyebutkan hadis tentang mustariqis sama, jin-jin yang mencuri berita langit. Itu kan bintang jatuh, itu kan sebenarnya apa? Untuk nembaki syaitan, jin kan yang nyuri berita langit. Fanafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna ramyu biha li ajli annahu qad wulida azimun aw mata azimun. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan keyakinan bahwasannya bintang yang jatuh tadi dikarenakan ada orang yang lahir atau ada orang yang mati dari kalangan orang-orang yang agung. Bal li ajli syayatin al mustarqina sam'a. Bahkan hakikatnya bintang jatuh tadi dikarenakan adanya para syaitan yang mencuri berita. Fa fi kilal hadisain, maka pada dua hadis tadi, min anna mautan nas wa hayatahum la yakunu sababan li kusufi syamsi wal qamar wala ramya bin najmi. Dari dua hadis tadi, hadis tentang gerhana, hadis tentang bintang jatuh, ya, di atas itu kalau tidak gerhana bintang jatuh, itu kan yang aneh-aneh kan. Dua hadis tadi tidaklah menunjukkan sebagai sebab dua hadis tersebut bahwasannya kematian seseorang dan lahirnya umat manusia tidaklah disebabkan karena ada bintang jatuh atau tidaklah disebabkan karena gerhana bulan, gerhana matahari atau gerhana bulan ataupun ada bintang yang dilemparkan. Wa in kana mautu ba'din nas qad yaqtadi hudusa amrin fis samawat. Meskipun kematian sebagian orang terkadang menimbulkan, ya, memunculkan kejadian suatu perkara di langit, ya. Ada orang mati di muka bumi, itu terkadang menyebabkan kejadian di langit. Namun kejadian yang ada di langit itu bukan merupakan sebab ada orang mati di bumi ini tadi. Bukan juga sebab ada orang yang lahir. Ada bintang jatuh, ada gerhana, bukan menjadi sebab adanya orang lahir. Ketika ada gerhana, jangan-jangan ada yang lahir. Ketika ada bintang jatuh, jangan-jangan ada yang mati. Tidak. Namun terkadang orang yang mati di bumi menyebabkan kejadian di atas. Apa contohnya? Disebutkan di sini, kama sabata fis sihah, sebagaimana telah sahih, innal arsyar rahman ihtazza li mauti Sa'ad ibni Mu'adz. Sesungguhnya arash Allah Subhanahu wa taala bergoncang tatkala matinya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu sahabat. Mati, ketika dia mati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad ibni Mu'adz. Arash Allah Subhanahu wa taala bergoncang dikarenakan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Itu luar biasa, itu keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Wa amma kaunul kusuf aw ghairuhu qad yakunu sababan li haditsin fil ardi min adzabin yaqtadi mautan aw ghairihi fa hadza qad asbatahu al hadits nafsuhu. Adapun kondisi suatu gerhana ataupun selain gerhana terkadang menjadi sebab terjadinya kejadian di muka bumi berupa azab, ya. Terkadang gerhana ini tadi atau selain gerhana dari kejadian-kejadian di atas, ya, di langit itu tadi terkadang menjadi sebab terjadinya apa? Kejadian di muka bumi berupa apa? Berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan matinya seseorang atau yang selainnya.
Misalkan contoh, gara-gara gerhana, misalkan gerhana gelap tahu-tahu blek gelap. Mungkin yang tadi lagi jalan tahu-tahu nabrak. Kejadian di muka bumi kan? Itu tadi. Mungkin kan seperti itu. Wa ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yunafi li kaunil kusuf lahu waqtun mahdudun yakunu fi haitsu la yakunu li kusufi syamsi illa fi akhir syahri lailatas sirar wa la yakunu khusuful qamari illa fi wasati syahri wa layali al-ibdar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini faedah. Beliau mengatakan, adapun yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah la yunafah, tidaklah meniadakan kondisi gerhana memiliki waktu tertentu. Yang dikabarkan oleh Rasul itu tidak bertentangan bahwasanya gerhana tersebut punya waktu khusus, waktu tertentu. Apa itu? Yakunu fihi haitsu la yakun ka kusufu syamsi illa fi akhir syahr. Yaitu tidaklah terjadi gerhana tersebut ya, melainkan pada akhir tidaklah terjadi gerhana matahari melainkan pada akhir bulan, yaitu Lailatul Sirar, gerhana matahari pada malam-malam penghujung. Gerhana matahari, kata Ibnu Taimiyah, tidaklah terjadi melainkan di ujung bulan 28, 29, 30 atau 27, di ujung-ujung. Wala yakunu khusuful qamari, sedangkan gerhana bulan tidaklah terjadi illa fi wasati syahril walayali al-ibdar. Sedangkan gerhana bulan tidaklah terjadi melainkan pada pertengahan bulan dan malam-malam al-ibdar, malam-malam purnama. Waman idda'a khilafa dzalika minal mutafaqqiha awil ama fali adami ilmihi bil hisab. Barang siapa yang mengklaim bahwasannya gerhana bisa terjadi selain waktu ini tadi, maka dia tidak punya ilmu terhadap ilmu hisab. Kalau dia ngomong gerhana bulan itu mungkin bisa terjadi tanggal 7 Hijriah, maka hoax. Itu baik, hoax ya. Orang ahli hisab menyatakan gerhana bulan pasti di malam-malam purnama. Gerhana bulan itu pasti di malam purnama. Ngapa? Karena kan bulannya terang, ditutup dengan matahari. Kalau bulan sabit, mana ada gerhana? Bulannya baik lagi tidak terjengok, ya tak? Nah, apalagi sabit satu. Nah, diomongin malam ini ada gerhana. Kalau ini ada BMKG, kalau sampai BMKG mengabarkan gerhana bulan terjadi pada tanggal 2 Syawal, ya, nah itu langsung bisa dikatakan BMKG sudah mulai terjadi perubahan alatnya tadi, ya enggak? Karena mustahil. Lo bulan gerhana itu kan kita bisa ketahui gerhana itu kan terjengok dengan mata. Bulan sabit tanggal 2 Syawal misalkan. Jangankan mungkin belum terjengok kan? Masih remang-remang. Itu tadi. Walihadza yumkin al-ma'rifah bima madha minal kusuf wa ma yastaqbilu. Kama yumkin al-ma'rifah bima madha minal ahilla wa ma yastaqbilu. Oleh sebab itu memungkinkan untuk mengetahui apa yang telah lalu dengan cara gerhana dan apa yang akan datang dengan cara mengetahui apa yang telah berlalu dari hilal dan yang akan datang. Maknanya dengan adanya gerhana ini langsung bisa kita nerka. Oh, yang kan tidak tahu tanggal, Pak. Ini tanggal berapa, terjadi gerhana. Ini bisa ditebak kalau itu terjadi di tengah-tengah bulan. Ini kalam yang panjang kita loncati. Itu baik. Faedahnya intinya faedahnya gerhana bulan ada di mana? Ada di tengah-tengah bulan purnama, adapun gerhana matahari ada di ujung. Kemudian kita baca halaman berikutnya 488. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf bi qiraatihi. Dari Aisyah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan ketika salat gerhana. Fa shalla 4 rakaat fi rakaatain. Rasul salat 4 ruku pada 2 rakaat. Faham gambaran 4 ruku pada 2 rakaat. Warba sajadat dan 4 sujud. Muttafaqun alaih.
Maju sih kok. 4 ruku antum baik sini. 4 ruku. Ya. Nah, sampel sini. Antum tegak. Nah, tegak baca Al-Fatihah. Nah. Ini Al-Fatihah misalkan ya. Baca surat ya. Kemudian antum ruku. Allahu Akbar. Nah, baru 1 ruku sudah baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Antum lanjutkan Al-Fatihah. Lanjutkan surat lagi. Sudah, baru 1 rakaat. Allahu Akbar. Ya. Ada? Lah 2 kali berarti dia kan baca Al-Fatihah tadi kan? Ya. 2 rukuk kan? Ini baru 1 rakaat ini, belum lanjut rakaat kedua kan? Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Ya. Anggaplah selesai ya. Bangkit, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Surat, rukuk lagi. Allahu Akbar. 3 kan? Ya. 3 kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Baca lagi, Pak. Al-Fatihah, surat, langsung Allahu Akbar. 4 kali kan? Itu maksudnya 4 kali ruku. Kalau sujud jelas 4 kali kan? Itu tadi. Karena sujud itu 1 rakaat itu pasti 2 kan? Kalau sampai 3 berarti kelebihan, kalau kurang berarti kurang rukunnya. Sudah. Itu tadi. Nah, sujud sawi itu tadi pembahasannya. Rukunya 4 kali, Pak. Ya, 4 kali dia. Sujud ya 4 kali, Pak, sujudnya. Karena kan 1 rakaat itu kan 2 sujudnya. Sujud pertama, sujud kedua. Sujud normal. Kan 2 rakaat itu kan 4 kali, Pak. Maksudnya itu. Iya, dicepatkan baik maksudnya. Dicepatkan. Wa fi riwayatin, pada suatu riwayat, ba'atsa munadiyan yunadi. Rasul mengutus seseorang untuk mengumandangkan as-salatu jami'ah. Jadi bacanya as-salatu jami'ah. Boleh dibaca dengan as-salatu jami'atun. Atau boleh as-salata jami'atan. Boleh seperti itu. Jadi as-salatu jami'ah dikumandangkan. Tidak masalah. Di masjid-masjid di Anaheran ini hukumnya sunnah. Ketika gerhana tidak pernah ada yang mengumandangkan. Malah sebaliknya. Sholat Id yang sebenarnya tidak perlu dikumandangkan as-salatu jami'ah. Kenapa? Karena orang udah ngumpul, udah tahu. Sholat jenazah orang ngumpul di masjid juga tidak perlu kadang as-salatu jami'ah. Justru yang perlu dikumandangkan as-salatu jami'ah adalah sholat gerhana. Karena apa? Karena masyarakat itu di rumah-rumah. Ya pada? Ya pada? Iya kan? Itu tadi. Sekarang al-jahru fi sholatil kusuf. Jahar ketika sholat gerhana. Ikhtalafa ahlul ilmi fi kusufi syamsi. Para ulama berselisih pendapat tentang sholat gerhana matahari. Hal yusarru bil qira'a am yujhar. Apakah disirkan bacaannya ataukah dijaharkan? Ulama ahli fikih pun beda pendapat. Ala qaulain, dengan 2 pendapat. Al-awwal al-israr bil qira'ah. Sholat gerhana matahari menurut Imam Syafi'i, wa huwa qaulu Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah. Salat gerhana matahari, kata Imam Syafi'i, bacaannya disir. Jadi siapa yang nak melok mazhab Syafi'i, diam. Nah. Wa Malik wa Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Wa Laits, dan juga pendapat Laits Ibnu Sa'ad. Wastadallu ala dzalika bi hadits Ibnu Abbas. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Shalaitu khalfan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-kusufa." Aku salat di belakang Nabi salat gerhana. Falam asma' minhu harfan. Aku tidak mendengar 1 huruf pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi isnadihi Ibnu Lahi'ah wa huwa dhaif. Namun hadis ini lemah. Ada perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah, dia perawi yang lemah. Wastadallu bi hadits Samurah Ibnu Jundub. Wastadallu bi hadits Samurah Ibnu Jundub inda Ahmad bi mithli hadits Ibnu Abbas wa fi isnadi Sa'labah Ibnu Abbad wa huwa majhul hal. Mereka juga berdalil dengan hadis Samurah Ibnu Jundub riwayat Ahmad seperti hadis Abdullah Ibnu Abbas, namun dalam sanadnya ada Sa'labah Ibnu Abbad, adalah perawi yang majhul. Wastadallu bi hadits Aisyah fi Sunani Abi Daud.
mereka ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah yang menyatakan sholatnya dibaca dengan sir bacaannya. Mereka juga berdalil dengan hadis Aisyah riwayat Abu Daud. Qalat, Aisyah mengatakan, hazartu qira'ah Rasulullah SAW fil kusuf fara'aitu annahu qara'a surat al-Baqarah. Ya. Azan ya? Sudah azan. Ya, insyaallah dilanjut. Hah? Kecepatan 4 menit. Ya. Kata Aisyah, hazartu qira'ata Rasulillah SAW fil kusuf fara'aitu annahu qara'a surat al-Baqarah. Wa dhahiru isnadihi al-husn wa fi Muhammad ibn Ishaq wa qad sarraha bit tahdits. Aku, kata Aisyah, memperhatikan, mengamati bacaan Rasulullah SAW ketika sholat gerhana. Aku pun mendapati Rasul membaca surat Al-Baqarah. Zahir sanadnya adalah hasan. Padanya perawi bernama Muhammad bin Ishaq dan sungguh telah menyebutkan dengan haddatsana. Wastadallu bi hadits Ibnu Abbas alladzi fil kitab. Mereka juga berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang disebutkan dalam buku Bulughul Maram. Faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Rasul berdiri tegak panjang seukuran bacaan surat Al-Baqarah. Jadi ada dua hadis. Yang pertama hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, hazartu qiraata Rasulullah SAW fil kusuf. Aku mengamati, memperkira-kirakan bacaan Rasulullah SAW ketika salat gerhana. Aku mendapati bacaan beliau itu seperti beliau membaca surat Al-Baqarah. Panjang maknanya. Tapi Aisyah ini mengatakan memperkira-kirakan, bukan beliau dengar langsung. Dalam artian Aisyah itu sholat di belakang Rasul. Aisyah memperkirakan, oh yang dibaca ini panjang ini tadi seukuran Al-Baqarah, bukan dengar langsung. Makanya kata para ulama, namanya memperkirakan berarti kan tidak dengar langsung. Nah, itu tadi. Dan juga hadis Abdullah bin Abbas disebutkan Rasul tegak panjang sekali seukuran baca surah Al-Baqarah. Berarti kan seukuran, berarti kan tidak dengar langsung. Itu tadi. Itu katanya sebagian para ulama tadi. Asani, pendapat yang kedua, al-jahru bil qiraah, menjaharkan bacaan ketika salat gerhana. Wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq wa Abi Yusuf wa Muhammad ibn Hasan wa Daud wa Ibnu Munzir wa Ibnu Khuzaimah. Ini pendapat Imam Ahmad wa Ishaq wa Abi Yusuf wa Muhammad ibn Hasan wa Daud wa Ibnu Munzir wa Ibnu Khuzaimah. Yaitu pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abu Yusuf Al-Qadhi, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, Daud Al-Zahiri, Al-Imam Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah, wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, wastadallu bi hadithi Aisyah alladzi fil bab. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah yang ada pada buku Bulughul Maram, yang Rasul alaihi salatu wasalam atau mereka berdalil dengan hadis Aisyah yang menyebutkan Aisyah menyatakan, aku melihat Rasul membaca surat Al-Baqarah. Ya, qara'a surat Baqarah. Wa hadzal qaul huwa rajih. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Wa adillatu ashabil qaulil awal dhaifah. Adapun dalil-dalil argumentasi pendapat pertama adalah lemah. Wa amma haditsu Aisyah fa huwa mu'arad bi hadithiha fi sahihain. Adapun hadis Aisyah itu bertentangan dengan hadis maksudnya tadi di hadis Bulughul Maram itu kan disebutkan Aisyah mengatakan bahwasannya Nabi menjaharkan bacaan ketika sholat gerhana, ya kan? Itu tadi. Sedangkan hadis yang dijadikan jumhur dalil tentang sir bacaannya itu kan Aisyah cuma memperkira-kirakan kan? Sedangkan ada hadis lain yang riwayat muttafaqun alaih menyebutkan menjaharkan. Makanya di sini disebutkan amma adillatu ashab al-qaul awal dhaifah. Adapun dalil pendapat pertama yang menyatakan sir
Itu lemah argumentasinya. Kenapa lemah? Amma haditsu Aisyah, adapun hadits Aisyah fahuwa mu'aradun bi hadithiha fi sahihain. Hadits Aisyah yang menyebutkan Aisyah tadi memperkirakan bacaan Rasul kira-kira bacaan Al-Baqarah, ini bertentangan dengan hadis Aisyah yang Bukhari Muslim. Apa Bukhari Muslim? Yang Aisyah dengan tegas menyatakan Rasul menjaharkan bacaan bismillah. Jadi kan gini, ada hadis di luar Bukhari Muslim, riwayat Abu Daud. Aisyah mengatakan, aku memperkirakan bacaan Rasul ketika sholat gerhana kira-kira bacaannya seukuran Al-Baqarah. Itu kan masih kira-kira kan. Sedangkan ada hadis yang lebih sahih Bukhari Muslim menyatakan Rasul betul-betul menjaharkan bacaan. Berarti hadis yang menjaharkan itu lebih jelas. Wa Ibnu Ishaq la yuhtaju bihi idza khalafa. Ibnu Ishaq tidak bisa dijadikan hujah apabila dia menyelisih perawi yang lain. Wa yumkin ayu awal wa huwa hadis Ibnu Abbas alladzi ba'dahu annahum kana ba'idin. Dan mungkin ditakwil hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas tadi, ya. Wa yumkin ayu awal huwa wa haditsu Aisyah, dan mungkin hadis Aisyah yang memperkirakan tadi dan hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan Rasul berdiri lama sekali seukuran bacaan Al-Baqarah, mungkin dimaknakan dikarenakan kondisi mereka jauh, tidak terdengar. Falam yasma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mendengar bacaan Nabi. Wa amma fi kusufil qamar, adapun tentang gerhana bulan, fala iskala bainahum annahu yujhar, tidak ada iskal, tidak ada problem di kalangan para ulama bahwasanya kalau gerhana bulan jelas dijaharkan. Kenapa? Li'annaha salatu lailatin, dikarenakan gerhana bulan salat di malam hari. Akar permasalahannya gini ya. Salat itu kalau di siang itu salat bacaannya apa? Sir. Kalau di malam jahar. Kalau gerhana bulan itu pasti kan malam. Makanya terjadi khilaf tadi berkaitan gerhana matahari, itu kan siang. Nah, ketika siang jumhur ulama mengatakan bacanya sir, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dibaca dengan sir. Namun Imam Ahmad mengatakan dibaca dengan jahar. Kenapa? Rasul jelas menjaharkan. Gitu loh. Wallahu ta'ala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ringkasnya berkaitan dengan gerhana matahari, pendapat yang terkuat yaitu pendapat Al-Imam Ahmad, pendapat Ishaq bin Rahawai, Abu Yusuf Al-Qadhi, tetap dijaharkan bacaannya. Salat gerhana juga dijaharkan, tidak ada iskal, tidak ada problem di kalangan para ulama untuk gerhana bulan, jelas dijaharkan. Kemudian masalah berikutnya masih pada halaman 333. Kaifa yunada li salatil kusuf, bagaimana cara mengumandangkan panggilan untuk salat gerhana. Qala Ibnu Qudamah, berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa yusannu ayunada laha as-salatu jami'atun. Tapi ya tidak perlu dibaca tunnya ya, cukup as-salatu jami'ah gitulah. Lima ruwiya an Abdullah ibn Amr, berdasarkan riwayat dari Abdullah ibnu Amr, qol, dia menyatakan lamma kasafat asyamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudiya bis shalah jami'atun, dikumandangkan lafaz as-salatu jami'ah. Jadi ketika ada gerhana, besok ketika muncul kelihatan, dicek dulu karena kita tidak tahu. Informasi di BMKG besok ada gerhana. Pas dicek, takati gerhana, urung. Allah SWT maha berkuasa kan? Itu tadi. Dicek betul-betul memang ada gerhana, barulah dikumandangkan as-salatu jami'ah. Ya. Nah di sini masyarakat kan datang, ngumpul, ya tunggulah sedikit, 10 menit, 15 menit, mungkin warga kalau yang ngerti ya mungkin datang. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Wala yusannu laha adzanun wala iqamatun, tidak disunnahkan untuk melafadzkan azan, tidak pula qomat. Jadi jangan diazani.
Kayak jam setengah setelah sholat maghrib azan lagi tanpa qomat. Ya. Kalau sudah ngumpul yang ingin sholat jenazah, sholat gerhana, ya sudah, ya langsung sholat gerhana. Adapun sholat jenazah ya tidak disunnahkan untuk melafadzkan as-salatu jami'ah, dan itu pendapat yang lebih kuat ketika sholat jenazah. Kenapa? Dikarenakan masyarakat sudah ngumpul ketika itu, dan di masjid atau di lapangan, dan juga tidak ada dilakukan di zaman Rasulullah SAW ketika sholat jenazah mengumandangkan as-salatu jami'ah. Wali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallaha bi ghairi adzanin wala iqamatin, dikarenakan Nabi telah melakukan sholat gerhana tanpa azan, tanpa qomat. Wali annaha min ghairi salawatil khamsi fa ashbahat sa'iron nawafil, dikarenakan juga sholat gerhana tersebut bukan sholat 5 waktu, sehingga mirip dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Itu jelas ya. Jadi lafadznya gimana? As-salatu jami'ah. Pakai mik, enggak masalah. Pakai mik toa. As-salatu jami'ah. Gitu lah. Nanti nak nonton itu yang kelas apa yang Bapak jadi itunya tadi. Boleh, Malam ini siapa yang seandainya ada yang Afan, Afan sudah antum. Belum tahu, belum pasti. Besok kaki becarian. Udah jauh. Tata, antum kan dekat di sini kan? Kalau lihat gerhana langsung kumandangkan as-salatu jami'ah. Ya? Itu baik Pak. Itu aja Pak. Jangan ditambah ya. Enggak, cukup sekali. As-salatu jami'ah. Gitu. Sekali Pak. Sekali. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah Ibnu Abbas, dia mengatakan, in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla, telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasul, lalu Rasul salat. Faqama qiyaman tawilan, lalu Rasul tegak berdiri dengan berdiri yang panjang sekali. Nahwan min qiraati suratil Baqarah, seukuran bacaan surat Al-Baqarah. Nah, ya. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang panjang. Tsumma rafa'a faqama qiyaman tawilan. Jadi lihat dari sini ya, Rasul tegak, bacaannya seukuran Al-Baqarah. Tegak, jangan perlu dihabiskan ya, kaget tekepor gitu di sini, ya. Kalau mungkin ya setengah jam. Ya mungkin 20 menit itu tuh kalau misalkan Al-Baqarah, tapi kalau tidak habiskan Al-Baqarah itu tekeruan. Ya mungkin dicoba lah ya, mungkin kalau kita biasakan di sini, mungkin kalau satu tegak, satu kali baca, mungkinlah 2 lembar kan? Kalau 2 kali baca berarti 4 lembar kan? Berarti 2 rakaat 8 lembar kan? Sejus kurang lah, mungkin cukup lah itu tadi. Bisa antum, ya? Sejus kurang. Jadilah itu 8 lembar. Misalnya kalau lebih pula kaget, takutnya ada yang balik. Ya, itu ya. Besok upayakan 8 lembar sudah cukup lah itu. 8 lembar itu seukuran kita tarawih lah 8 lembar itu ya. Paling sekitar ya setengah jam lah paling lama insyaallah. Summa raka'a ruku'an tawilan, kata Abdullah bin Abbas, kemudian ruku yang panjang. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan, kemudian Rasul bangkit tegak dengan tegak yang panjang. Wa huwa dunal qiyamil awal, dan tegak ini tadi
di bawah tegak yang pertama. Mananya itu agak lebih pendek. Ya, lebih pendek dari tegak yang pertama itu tadi. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk lagi. Berarti kan tadi gambarnya baca tegak ya, rukuk, kemudian tegak lagi, kemudian rukuk lagi kan? Summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'i awal. Kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang tapi di bawah rukuk yang pertama tadi. Summa sajadah, kemudian Rasul sujud. Summa qama qiyaman tawilan, kemudian Rasul bangkit dengan tegak yang panjang, wa huwa dunal qiyamil awal, dan dia lebih pendek dibandingkan tegak yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk dengan panjang lagi, wa huwa duna ruku'ul awal, lebih ringan dibandingkan rukuk yang pertama. Summa rafa'a, kemudian beliau bangkit lagi, faqama qiyaman tawilan, kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang panjang. Beliau bangkit dengan tegak yang panjang, wa huwa dunal qiyamil awal, yang itu adalah lebih pendek dibandingkan yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang, wa huwa duna ruku'al awal, yang yaitu lebih pendek dibandingkan rukuk yang pertama. Summa sajadah, kemudian sujud. Itulah 4 kali rukuk. Summan sarafa, kemudian selesai. Wa qad in jalatis syamsu fa khataban nas, kemudian matahari nampak ya, lalu beliau berkhutbah. Insyaallah mungkin kalau anak sholat di sini, insyaallah nanti anak yang khutbahnya. Itu tadi. Kalau mau sunnahnya yang sebenarnya afdolnya imamnya yang khutbah, imamnya yang khotib, imamnya yang jadi sholat gitu tadi. Walafdzul Bukhari, lafaz ini milik Imam Bukhari. Wa fi riwayatil Muslim, pada riwayat Imam Muslim, shalla hina kasafati syamsu samani rakaat fi 4 sajadat. Dalam riwayat Muslim, Rasul sholat ketika terjadi gerhana matahari itu 8 ruku pada 4 sujud. 8 ruku 4 sujud. Nah, ini riwayat yang menyebutkan seperti ini, itu riwayatnya tidak sahih. Dianggap para ulama riwayat syadzah. Ya, riwayat syadzah ini disebutkan riwayat mu'al. Riwayat Muslim yang menyebutkan Rasul 8 ruku itu tidak sahih. Yang sahih adalah 4 kali ruku. Gimana gambarnya 8 ruku? Ya enggak? Itu tadi yang sahih cuma 4 ruku. Wan Ali mislu dzalik, dari Ali seperti itu juga. Walau wan Jabir, disebutkan dalam riwayat Jabir, shalla 6 rakaat bi 4 sajadat. Dalam riwayat Jabir 6 ruku 4 sujud. Wali Abi Daud wa Ubay bin Ka'ab shalla fa raka'a 5 rakaat wa sajada sajadatain. Wa fa'ala fi tsaniyah misla dzalik. Dalam riwayat Abu Daud dari Ubay bin Ka'ab, Rasul ruku 5 kali ruku, sujud 2 kali sujud, beliau lakukan pada rakaat yang kedua juga seperti itu. Ringkasnya, seluruh riwayat yang ada tidak ada yang sahih kecuali riwayat Ibnu Abbas. Untuk sholat gerhana tidak ada hadis yang sahih kecuali hadis Abdullah bin Abbas. Adapun selain hadis Abdullah bin Abbas dihukumi oleh para ulama tidak sahih. Kenapa? Karena gerhana terjadi zaman Rasul cuma sekali. Berarti Rasul cuma mengajari sholat gerhana sekali. Bagaimana caranya? 4 kali ruku. Adapun yang menyebutkan ada 8 kali ruku, ada yang menyebutkan 6, 5 segala macamnya, itu semua tidak ada yang sahih, ya. Makanya disebutkan di sini catatan kaki tidak ada yang sahih. Yang sahih cuman hadis Ibnu Abbas tadi. Sekarang kita masuk pembahasannya. Kam adadu ruku'at fi salatil kusuf. Ada berapa ruku pada salat gerhana? Langsung kita bacakan pendapat yang kuat. Fil mas'alah aqwal, pada permasalahan ini ada beberapa pendapat. Namun kita yang terkuat pendapat yang pertama. Ruku'ani fi kulli rak'atin. Pendapat pertama, ada 2 ruku pada setiap rakaat. Setiap rakaat itu ada 2 ruku. Berarti 2 rakaat ada 4 ruku. Wa hadza qaulu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Ishaq wal jumhur. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan itu pendapat jumhur. Lianna hadza huwa tsabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf. Dikarenakan cara seperti inilah
yang benar datang dari Nabi SAW tentang salat gerhana. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam wa Ibnul Qayyim wa San'ani wa Syaukani wa ahlil fatwa inda ulama'ina al-mu'asirin. Ini adalah pendapat yang dikuatkan, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam As-San'ani, Al-Imam Asy-Syaukani, dan juga fatwa ulama kita di zaman sekarang. Ringkasnya, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama ini. Adapun pendapat kedua yang menyebutkan boleh 2 kali ruku, boleh 3, boleh 4. Jadi 1 rakaat itu boleh 2, boleh 3, boleh 4, 1 rakaat. Ya, fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Ini juga ada pendapat sebagian para ulama. Pendapat yang ketiga menyebutkan apa? Salat 2 rakaat, ya, seperti salat Jumat, salat subuh. Yusolli rakaatain kama yusallil jum'ah wa subhi. Ya, yakni ruku fi kulli rakaatin. Pendapat ketiga menyatakan salat seperti salat Jumat atau salat subuh. Cukup 2 rakaat, 1 ruku setiap rakaat. Ya. Ini pendapat Abu Hanifah. Namun pendapat yang kuat adalah qala Abu Abdullah as-shawab qaulul awwal. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? 1 rakaat 2 ruku. Ya. 1 rakaat 2 ruku, berarti 2 rakaat ada 4 ruku, itu tadi. Kemudian hukmul jama'ati fi salatil kusuf. Hukum berjamaah ketika salat gerhana. Pertanyaannya, boleh tak udah Rizal salat gerhana dewean di rumah? Ataukah harus berjamaah? Zahaba jumhurul ulama, berpendapat mayoritas para ulama, ila anna salatal jamaah fil kusuf mustahabbah, bahwasanya salat jamaah ketika salat gerhana hukumnya sunnah. Ya, salat berjamaah pada saat salat gerhana sunnah. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Rasul. Wa dhahaba Malik wa Abu Hanifah ila anna kusufal qamar la yusalla fi jamaah. Adapun Imam Malik, Abu Hanifah berpendapat kalau gerhana bulan tidak perlu salat berjamaah. Nah, kata Abu Hanifah, Imam Malik, kalau gerhana bulan tidak usah jamaah, dewek-dewek baiklah. Bal yusalluna fi buyutihim furoda. Kata Abu Hanifah, kata Imam Malik, bahkan mereka cukup sholat di rumah saja dewek-dewek. Wa dhahaba Abu Yusuf wa Muhammad ibn Hasan ila annal jamaah syartun fiha. Adapun Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan malah berpendapat sholat jamaah merupakan syarat sahnya sholat gerhana. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat mayoritas para ulama, jumhur ulama menyatakan apa? Sholat gerhana berjamaah hukumnya sunnah. Kalau Abu Hanifah dengan Imam Malik menyatakan apa? Tidak perlu berjamaah, dewek-dewek baik di rumah. Oh, mungkin masjid jarang sholat gerhana nih, mungkin pilih pendapat Imam Abu Hanifah ini tadi. Ya kan? Makanya jarang dong sholat gerhana di masjid kan mungkin. Kalau sholat gerhana pilih pendapat Abu Hanifah. Ya tak? Kalau subuh pilih pendapat Imam Syafi'i, kunut subuh. Kalau apa lagi? Ya kan? Nah, ya. Adapun Muhammad ibn Hasan dan Abu Yusuf itu mengatakan syarat, pokoknya harus berjamaah. Wasawab qaulul jumhur, yang benar adalah pendapat jumhur, sunnah, ya, berjamaah. Ya makanya diajak untuk berjamaah, laksanakan berjamaah. Kemudian hukmul khutbah ba'da salatil kusuf, hukum khutbah setelah salat gerhana. Qala Nawawi, berkata Nawawi, ya, Nawawi itu imam zaman dahulu, bukan Nawawi yang ini, ya kan? Bukan Pak Asy'ari Nawawi, itu Imam Nawawi yang anu dulu Pak, yang zaman dulu Pak. Jangan dikira ini buku karangan Pak Asy'ari, belum Pak Asy'ari. Insyaallah kaget ada buku khusus itu. Kita muat. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, ya, qad zakarna anna madhabana, bahwasannya mazhab kami, mazhab Syafi'iyah, istihbabu khutbataini ba'da salatil kusuf wa bihi qala al-jumhur. Imam Nawawi mengatakan
disunnahkan 2 khutbah setelah gerhana itu, dan itu pendapat jumhur. Naqalahu Ibnul Munzir anil jumhur. Ibnul Munzir menukilkan dari jumhur, wa qala Malik wa Abu Hanifah wa Abu Yusuf wa Ahmad fi riwayatin la tusyra' laha khutbah. Adapun Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, mereka menyatakan tidak disyariatkan khutbah. Jadi kalau Imam Nawawi mengatakan apa? 2 khutbah. Ada duduk, ya. Cak Jumat. Kalau Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan tidak perlu khutbah-khutbahan. Selesai sholat, ya sudah bubar. Nah, kemudian qultu, kata bin Hizam, wa hujjatu man qala la tusyra'. Argumentasi orang yang menyatakan tidak perlu, tidak disyariatkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam innama khataba liyu'alliman nas, bahwasanya Rasul itu khutbah untuk ngajari orang. Anal kusuf ayatun, bahwasanya gerhana itu cuma sekedar tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa anna la tahsul li mauti ahadin, dan bahwasanya gerhana tersebut tidak terjadi dikarenakan ada orang yang mati, wala li hayati, tidak pula dikarenakan ada orang yang lahir, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Wa hadza ma'lumun la yahtaj ilaihil yaum, dan perkara ini itu perkara yang sudah diketahui, tidak dibutuhkan lagi. Karena antum sudah tahu kan kalau gerhana itu bukan karena ada orang mati. Berarti Rasul khutbah itu, katanya Abu Hanifah, Imam Malik, Rasul itu sebenarnya bukan khutbah, tapi apa? Ngajari. Setelah sholat gerhana Rasul ngasih tahu, gitu loh. Itu bukan khutbah. Wa hujjatul jumhur annaha khutbatun maqsudah bihamdin wa sana'in wa mau'izatin wa dzkirin wa ghairi dzalika huwa rajih. Adapun argumentasi jumhur bahwasannya dia adalah khutbah yang memang diinginkan dengan pujian, dengan sanjungan, nasihat, mengingatkan dan yang selain itu, itulah pendapat yang rajih. Walakin la dalila ala kauniha khutbatain, akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan 2 khutbah. Ya benar. Itu kan Rasul cuma ngasih berdiri, Rasul ngasih pelajaran. Tidak disebutkan Rasul tegak duduk. Berarti sekali, gitu loh. Sama khutbah Id juga, kalau saya pribadi lebih condong pendapat yang menyatakan sekali. Tidak ada dalil yang mengkhususkan khutbah 2 kali kecuali khutbah Jumat. Fa'inan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakhutub illa khutbatan wahidatan, dikarenakan Rasul tidak khutbah kecuali sekali. Wasfaswab anna khutbatun wahidah, bahwasanya yang benar adalah khutbahnya cuma sekali. Wa huwa zahiru kalami Syaukani, dan itu adalah zahir kalam Asy-Syaukani. Kemudian al-itala fi salatil kusuf, memperpanjang pada salat gerhana. Al-italah, memperpanjang pada salat gerhana. Nah itu tadi yang kita omongkan tadi ya, salat gerhana itu sunnahnya agak dipanjangkan. Istahabba alul ilmi italata salatil kusuf, para ulama menganggap sunnah memperpanjang salat gerhana. Ulama berpandangan sunnah memperpanjang salat gerhana. Fayutilu qiyamaha wa ruku'aha wa sujudaha, sehingga dia panjangkan berdirinya, rukuknya, sujudnya tadi dipanjangkan. Wa qad khalafa fi italati sujud katsirun minasy-Syafi'iyyah wa ba'dul Hanabilah kama fi syarhil Muslim wal Insaf. Dan sungguh kebanyakan ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama mazhab Hanbali menyelisihi pendapat memperpanjang sujud. Jadi kan banyak para ulama menyatakan apa? Salat gerhana itu sunnahnya tegaknya dilamukan, rukuknya dilamukan, sujudnya dilamukan. Namun kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan untuk sujud jangan lama-lama. Ya kan? Itu baik. Tegak yo memang lama katanya. Rukuk lama yo, tapi sujud jangan, katanya tadi. Wa amal qiyam ba'da ruku' asani wal julus baina sajdatain fa dhahabal jumhur wa du'ya ijma'an ila annahu la yutil fihima. Adapun berdiri pada setelah rukuk kedua, tadi kan pertama tegak lama kemudian rukuk lama. Nah,
ketika berdiri yang kedua ini tadi, berdiri yang kedua, kemudian duduk antara dua sujud, tahu duduk antara sujud, baca Rabbik firli. Jumhur mengatakan tidak perlu dipanjangkan. Wal waqi' wujuda khilafin yasir min ba'dil hanabilah wa ghairihim faqalu bi italatihima. Kata jumhur tidak perlu dipanjangkan, bahkan jumhur mengklaim adanya kesepakatan. Namun kenyataan yang ada, hakikatnya telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dari kalangan sebagian ulama mazhab Hanbali dan yang selain mereka menyatakan panjang-panjangkan baik, tidak masalah. Itu tadi. Jadi untuk Rabbik firli kata ulama Syafi'iyah, jumhur tadi jangan dipanjang-panjangkan. Kata ulama Hanabilah tidak masalah, panjang-panjangkan juga tidak masalah. Itu baik masalahnya. Ya. Warajah hadzal Imam Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat ini. Waqad jaa fi dzalika hadits Jabir fi Sahih Muslim. Sungguh telah datang tentang hal itu pada hadis Jabir riwayat Muslim. Wa fihi, padanya ada lafaz summa raka'a, kemudian Rasul ruku, fa'atol, lalu beliau mempanjangkan rukunya, summa qam, kemudian beliau bangkit, fa'atol, kemudian panjang, summa sajadah, kemudian beliau sujud. Wa hadis Abdullah ibni Amr ibn As fi Musnad Ahmad wa ghairihi, wa fihi, pada hadis Abdullah ibn Amr ibn As padanya ada lafaz summa raka'a, kemudian Rasul ruku, falam yakat yarfa, hampir-hampir beliau tidak bangkit lagi. Summa yarfa, kemudian Rasul bangkit. Falam yakat yasjud, hampir-hampir beliau tidak sujud. Summa yasjud, kemudian beliau sujud. Falam yakat yarfa, hampir-hampir beliau tidak bangkit. Summa rafa, kemudian beliau duduk mengangkat. Falam yakat yasjud, kemudian hampir-hampir beliau tidak sujud. Berarti kan lama kan? Hampir-hampir tidak sujud, berarti lama nih. Summa sajadah, kemudian beliau sujud. Falam yakat yarfa, hampir-hampir beliau tidak bangkit. Berarti apa? Lama kan? Rabbik firlinya juga lama. Cak mana? Ya diulang-ulang baik. Rabbik firli. Ya dilamakan. Ya dikira-kirakan baiklah. Itu tadi yang bagi yang jadi imam. Kalau anak cuman seumur hidup anak sholat gerhana ini cuma sekali anak jadi imam. Pas gerhana total itu, ya kan? Itu pun tidak lama, karena nak nyingok gerhananya kan. Awal gerhana mulai sholat kan, pas 10. Waktu itu di komplek itulah ya. Waktu itu sholat, setelah sholat khutbah sebentar, pas 10. Itu baik khutbah pas 10. Selesai khutbah itu jamaah itu bubar, langsung keluar kalau nak nyingok, nak memvideokan apa gerhana total yang kemarin itu loh. Kan katanya kan cuma berapa tahun sekali itu kan Pak? Matahari itu berapa tahun? Puluhan tahun 60 tahun. Nah, makanya itu kan jadi momen ya, banyak anda sholat gerhana kebanyakan. Iya. Banyak yang ngantri katanya di Ampera waktu itu kan. Intinya disunnahkan di sini ya. Summa fa'ala fi ra'atil ukhra misal dzalik. Kemudian Rasul melakukan pada rakaat yang berikutnya seperti itu. Namun fi isnadi Atha ibn Sa'ib wa huwa mukhtalid. Pada sanadnya ada perawi yang bernama Atha bin Sa'ib, dia perawi yang goncang, yang bercampur hafalannya. Walakin qad rawa anhu hadzal hadits Syu'bah wa Sufyan, akan tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah dan Sufyan kama fi masadir ukhra, sebagaimana pada referensi yang lain. Wa qad rawaya anhu qabla al-ikhtilat. Syu'bah dan Sufyan ini meriwayatkan dari Atha bin Sa'ib sebelum terjadi goncangan hafalan dia. Ringkasnya, hadis yang sahih menunjukkan Rasul itu ketika tegak, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud semuanya panjang. Jadi galo-galonya dibaca dengan panjang. Jadi kalau lama sujudnya, upayakan duduknya lama. Tapi lamanya kami dulu kalau di pondok ya Allah kadang tangan ini tadi, yang ini yang sakit. Ya, apalagi yang gemuk itu sakit nih kadang. Madza yaqulul musalli inda raf'ihi minar ruku'il awal. Apa yang diucapkan bagi orang yang sholat ketika bangkit dari ruku' yang pertama? Faham gambarannya?
baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat, ruku, Allahu Akbar. Pas bangkit tadi, apa yang dia baca? Apa sami Allah liman hamidah atau Allahu Akbar? Nah, itu tadi. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, yustahabbu ayyakula inda raf'ihi min kulli ruku'in sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Imam Nawawi mengatakan disunnahkan dia mengucapkan ketika bangkit dari setiap ruku sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Sabata dzalika fi sahihain min fi'li Rasulillah SAW. Yang demikian itu telah sabit, telah sahih riwayat Bukhari Muslim dari perbuatan Rasul SAW. Wa nassa alai Syafi'i fil wa Mukhtasar al-Buaiti wal Muzani wal Ashab. Kata Imam Nawawi, itu yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab dan dalam kitab Mukhtasar al-Buaiti dan juga al-Muzani serta Ashab Syafi'iyah. Qultu sabata dzalika min hadithi Aisyah radhiyallahu anha fi sahihain wa qad qala bidzalika aidan al-Hanabila wa ghairuhum. Telah sahih juga dari hadis Aisyah dan berpendapat seperti itu juga dari ulama mazhab Hanbali. Ringkasnya, ketika bangkit dari ruku pertama tetap membaca sami Allahu liman hamidah. Difahami? Faham gambarannya? Coba praktek lagi. Sini antum. Cobalah antum baca Al-Fatihah, antum baca surat Qul huwallahu ahad, antum ruku. Kaget yang keduanya antum baca Qul a'udzu birabbin nas be. Ya, baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Terus Sami Allahu liman hamidah. Lanjut lagi. Ingat, lanjut, jangan kawan. Ingat, lanjut Al-Fatihah lagi. Normal, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ya. Jangan sampai lupa. Kalau lupa ya diingatkan, subhanallah gitu ya. Tadi. Nah, gini. Lanjut antum Qul a'udzu birabbin nas, kemudian antum ruku, ya. Coba ruku, ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kemudian Allahu akbar. Allahu akbar. Baru satu rakaat. Terus normal sujud biasa. Kaget bangkit, ulangi seperti tadi. Bedanya di ruku beda. Iya, bedanya di ruku bae, Pak. Bedanya di ruku bae. Rukuknya ada satu rakaat, ada 2 kali. Fatihah 2 kali. Ya, Al-Fatihahnya 2 kali. Cara jelaskan. Nah. Ya perlu memang dijelaskan sebelum sholat, kaget insyaallah dijelaskan takutnya anu Pak. Sudah jelas. Kemudian masalah berikutnya, hukmul qiyamis tsani wa qiraatul Fatihah fihi wa ruku'us tsani min kulli rak'atin. Masalah berikutnya, apa hukum berdiri yang kedua tadi? Dan Al-Fatihah yang kedua dan ruku yang kedua pada setiap rakaat. Faham gambarannya? Tadi rakaat pertama ini ya, berdiri pertama Al-Fatihah, surat, ya kan, ruku, ya, kemudian sami Allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah, nah baca surat. Ini nih hukumnya apa? Kan yang kita ketahui kan Al-Fatihah itu kan rukun sholat kan? Nah, ruku juga rukun. Nah, untuk yang kedua ini tadi sama ruku yang kedua ini, padahal masih dalam satu rukun kan? Satu rakaat kan? Nah, Al-Fatihah yang kedua sama ruku yang kedua ini tadi, apa hukumnya sama dengan yang pertama tadi? Gitu.
Qala Syaukani, berkata Syaukani, wala budda minal qira'a bil Fatihah fi kulli rakaatin. Harus baca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Lil adillah adalla ala annaha la tasihhu rak'atun biduni Fatihatin. Berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya tidak sah rakaat tanpa ada Fatihah. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wattafaqal ulama, para ulama sepakat ala annahu yaqra al-Fatihah fil qiyamil awal min kulli rakaatin. Para ulama sepakat bahwasannya orang tersebut membaca Al-Fatihah pada berdiri yang pertama di setiap rakaat. Waqtalafu fil qiyami tsani. Kata Imam Nawawi, mereka para ulama berselisih pada berdiri yang kedua tadi. Fa mazhabuna wa mazhabu Malik wa jumhuru ashabihi, mazhab kami mazhab Syafi'iyah dan mazhab Imam Malik serta jumhur ulama mazhab Imam Malik, jumhur ashabi Malik, annaha la tasihhu shalah, bahwasanya tidak sah salat illa bi qiraati fiha, kecuali dengan membaca Al-Fatihah padanya. Difahami? Jadi pendapat Syafi'iyah, pendapat Imam Malik dan juga para pengikut Imam Malik, mereka mengatakan harus baca Al-Fatihah rakaat kedua atau tegak kedua tadi. Difahami? Dalam artian, kalau seandainya antum cuma baconya tadi sekali Al-Fatihahnya setiap rakaat, maka salat gerhananya antum tidak dianggap sah. Wa qala Muhammad ibnu Maslama minal Malikiyah, berkata Muhammad bin Maslama dari kalangan ulama Malikiyah, la yaqra al-Fatihah fil qiyami tsani, tidak perlu baca Al-Fatihah pada tegak yang kedua. Nah, ini Muhammad ibnu Maslama dari ulama Malikiyah mengatakan tidak perlulah, cukup dua kali baik, rakaat pertama rakaat kedua. Qultu wa yufham min kalamin Nawawi anal qiyam as-sani war ruku' as-sani min kulli rak'atin tu'tabaru arkanan indahum wa indal Malikiyah. Difahami dari kalam pernyataan Imam Nawawi bahwasannya berdiri pada bagian yang kedua dan ruku' pada bagian yang kedua dari setiap rakaat dianggap sebagai rukun menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Difahami? Intinya 4 kali tegak tadi itu semua rukun. Kan 4 kali kan tegaknya Al-Fatihahnya kan? 4-4-nya rukun menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Wa qad zahabal Hanabila ila annal qiyam tsani wa ruku' tsani min kulli rak'atin yu'tabaru sunnatun. Adapun ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwasannya berdiri yang kedua dan rukuk yang kedua pada setiap rakaat itu cuma dianggap sunnah. Wal qiyamul awal war ruku' awal huma ar-ruknu. Berdiri yang pertama dan rukuk yang pertama itulah yang rukun. Difahami? Jadi kata ulama mazhab Hanbali menyatakan Al-Fatihah surat rukuk itu rukun. Tapi kalau yang kedua tadi, yang sami Allahu liman hamidah, kemudian lanjut Al-Fatihah, kemudian ruku, itu tidak rukun. Tapi apa katanya? Oh, sunnah be. Kalau sunnah itu apa? Berarti menurut mereka, menurut mazhab Hanbali, kalau lupa tidak masalah, kan sunnah. Nah, itu tadi. Namun wal aqrab, pendapat yang lebih mendekati kebenaran, huwal mazhabul awal. Pendapat yang pertama, li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bis shalah, dikarenakan Rasul memerintahkan untuk salat, wa bayyana kaifiyataha bi fi'lihi, Rasul sudah menjelaskan tata caranya dengan perbuatan beliau langsung. Wa huwal qail, Rasulullah yang menyatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sedikit lagi, 1 halaman lagi, selesai. Kemudian permasalahan berikutnya, iza adrakal ma'mum al-imama wa qad fatahu ruku' al-awwal. Masalahnya, apabila makmum mendapati imam
dalam keadaan dia sudah terlewatkan, telah terluputkan rukuk yang pertama. Faham gambarannya? Mas Bukden, Denny datang. Tahu faham gambaran? Antum contoh lagi. Ya. Nah, Imam Herman, antum yang anu. Nah, Herman, antum Herman. Kaget dulu Herman. Nah. Salah. Yo. Herman imam dah Herman antum bacalah Al-Fatihah, baca baik qul ya ayyuhal kafirun, kemudian ruku ya, kemudian tegak lagi baca Al-Fatihah, baca qul a'udzu birabbin nas. Yuk lanjut Al-Fatihah. Ya, udah Al-Fatihah antum baca lah Al-Fatihah. Tahu-tahu antum masuk, kan udah lewat tadi kan? Ya, nah masuk tadi. Antum melok langsung takbir Allahu Akbar. Nah, cak mana hukumnya nih, kagetnya? Nambah apa tidak? Itu yang jadi masalah, itu permasalahannya. Ya. Cak mana dia nambahnya? Nah, ini yang disebutkan. Nah, itu Pak Herman. Udah paham gambarannya? Paham gambaran? Ya. Zahaba Syafi'i wa ashabuhu wa huwa wajhun lil Hanabilah annahu la yakunu mudrikan li raqatil ula. Al-Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya serta salah satu pendapat mazhab Hanbali, mereka menyatakan orang itu tadi, makmum ini tadi, namanya makmum masbuk, tidak dianggap mendapatkan rakaat pertama. Berarti antum tadi tidak dianggap dapat rakaat. Terus gimana? Bal idza sallamal imam, bahkan kalau imam salam, qoma, dia bangkit, fazada rakaatan kamilatan biqiyamaini wa ruku'aini. Ya, bahkan ketika selesai imam salam, dia bangkit nambah 2 rakaat, nambah 1 rakaat yang sempurna dengan 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Wa dhahaba jama'atun minal Hanabilah, pendapat kedua. Sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanbali berpendapat ila annahu yakunu mudrikan li raka'ah. Menurut ulama mazhab Hanbali, dia dapat rakaat. Jadi ada 2 pendapat. Nah, tinggal antum pilih pendapat yang mana? Ya. Hanbali. Kata Mas Syari pilih Hanbali itu tadi, enggak nambah. Waswab huwal qaul awal. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Ya, pendapat Syafi'i. Ya. Wa qad rajjahal Imam Ibnu Baz wal Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Difahami? Nah, jadi contoh lagi, contoh Herman. Nah, gambaran tadi lah ya. Dah gambaran tadi. Dah antum tegak lagi. Ini. Siapa tahu besok ada yang masbuk. Misalkan gambaran itu ya, memungkinkan. Anggaplah dia melok pertama. Coba kalau dia batal. Ya pada? Lah dari awal melok takbiratul ihram. Saking lamanya pas ruku kentut dia. Nah kan? Masuk. Kalau tegak kedua itu kan. Nah, coba. Tadi ini Herman baca Al-Fatihah kan? Nah, antum sudah lanjutkan. Anggaplah selesai rakaat pertama kan? Ya, kemudian lanjut lagi rakaat kedua. Nah, selesai rakaat pertama, coba sujud Herman. Saya sujud, anggap. Nah, sudah ya selesai, sujud. Antum melak sujud. Ya kan? Coba antum praktekkan bela berdua. Tergambar tadi. Coba anggaplah antum jadi imam. Kami nak jingok dulu. Nah, anggaplah ya antum sholat. Kaki antum masuknya. Antum bacalah. Anggaplah antum sholat gerhana. Yo. Jangan perlu panjang-panjang. Anus repet.
Yang kuat Herman. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم Masuk antum ya? Nah, rukuklah 2 kali. Terus. Yo, terus. Nah, cara tegak. Selesai 1 rakaat deh. Masuk rakaat kedua kan? Tuh, lanjut Al-Fatihah. Lanjut lagi. Hai. Terus. Nah. Nah, antum ini. Nah, kalau menurut ulama Syafi'iyah tadi, antum nambah. Nah, terus antum lanjutkan. Baca Al-Fatihah. Yo, kalau masbuk antum tergantung sholat. Kalau antum gerhana, kalau antum jaharkan juga tidak masalah. Kalau tidak juga tidak masalah. Itu kan sunnah juga menjaharkan, bukan perkara yang wajib. Anggaplah antum jaharkan. Ruku. Yuk. Al-Fatihah. Terus. Ya, terus. Nah, normal sujud sampai selesai salam. Ya, itu tadi. Terakhir, pembahasan terakhir. Salatul kusuf fi awqatin nahyi. Salat gerhana pada waktu larangan. Boleh tidak salat gerhana pada waktu larangan? Contoh, misalkan muncul gerhana setelah salat subuh. Pernah tidak ngalami? Kalau anak pernah ngalami, sebenarnya gerhana itu bukan subuh sebenarnya. Gerhana itu sebelum subuh, jam 2 malam. Gerhana bulan. Tapi sampai ba'da subuh masih. Ya gerhana sekitar beberapa tahun yang lalu lah. Waktu itu kita cek masih gerhana. Ya sudahlah, di masjid itu ngajak warga yang sisa-sisa jamaah subuh itu untuk salat gerhana, ya salat gerhana sebentar. Mana dzalika al-Hanafiyah wal Malikiyah wa Ahmad fi riwayatin. Ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah dan Imam Ahmad di salah satu pendapat beliau melarang hal tersebut. Tidak usah salat gerhana kalau di waktu larangan. Kapan waktu larangan itu? Yaitu misalkan setelah salat subuh, setelah salat asar, apalagi ketika matahari terik di atas
kepala. Wa ajaza dzalika asy-Syafi'iyyah wa Ahmad fi riwayatin wa ikhtaraha jama'atun min ashabihi minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhum. Ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad di salah satu pendapat beliau, dan yang dipilih oleh sekelompok ulama mazhab Imam Ahmad di antaranya Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, menyatakan boleh. Jadi kalau sholat gerhana matahari setelah sholat asar boleh-boleh baik. Sholat gerhana bulan setelah sholat subuh boleh-boleh baik. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadzal qaul huwa shawab. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang benar. Kenapa? Li anna sholatal kusuf tusalla li sababin. Dikarenakan sholat gerhana itu dikerjakan ada sebab ya. Ya enggak? Antum masuk masjid setelah sholat asar, udah rizal, antum jam 5:30 masuk masjid, sholat tahiyatul masjid apa enggak? Sholat kan? Alasannya ngapo? Kan pada asar tidak boleh sholat sunnah karena masuk masjid. Sebabnya ini sholat gerhana karena ada gerhana. Sama seperti sholat jenazah, ba'da asar kita pengen sholat jenazah, boleh tidak? Boleh, karena ada sebabnya apa? Ada jenazah yang disolati. Itu tadi. Waqad taqaddama anna zawatil asbab tusalla fi awqatin nahyi 'ala rajih. Sungguh telah lalu bahwasanya salat-salat yang memiliki sebab dikerjakan pada waktu larangan menurut pendapat yang rajih. Salat jenazah pada waktu larangan boleh, salat tahiyatul masjid pada waktu larangan boleh, salat gerhana pada waktu larangan juga diperbolehkan. Itu berkaitan. Sudah habis buku ya? Habis. Nah, selesai. Itulah yang berkaitan dengan sholat gerhana. Wallahu ta'ala alam shawab.